Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran while. Kasusnya adalah bagaimana kita menggunakan perulangan while untuk menghitung rata-rata. Nah, kita jelaskan dulu ya. Menghitung rata-rata dengan banyak angka yang dapat dimasukkan dan tidak terbatas. Nah, teman-teman mungkin bisa cek sebelum ini saya sudah buat video menghitung rata-rata dengan for ya. Nah, kalau ini kita menggunakan while dengan jumlah angka yang mau kita hitung rata-ratanya itu nggak kita definisikan di awal, terserah user mau berapa gitu ya. Kalau dengan for kan harus jelas dulu mau berapa ya, berapa banyak yang kita hitung rata-ratanya. Nah, dengan while ini enggak. Nah, mekanismenya gimana? Penghitungan rata-rata ini akan berhenti atau akan diproses perhitungannya ketika user memasukkan angka minus satu. Jadi selama user mengakukan angka berapapun juga gitu ya, selama dia bukan minus satu, maka sistem akan terus, menerima input angka yang akan dihitung rata-ratanya. Bagaimana algoritmanya? Ini programnya hitung rata-rata. Salah ya, kok angka terus? Oke, nggak apa-apa lah. Oke, kita deklarasikan dulu X, sum, dan I. Nah, X ini untuk nanti input, sum itu untuk jumlahnya, I itu untuk, eee, pencacahan while-nya ya. Nah, algoritmanya gimana? Pertama sum-nya kita isi dulu dengan 0, lalu I-nya kita isi dulu dengan 0, lalu minta user read X, ya. X pertamanya berapa, ya. Nah, setelah itu, selama X-nya tidak sama dengan min 1 gitu ya, maka lakukan X 1, diisi I ditambah dengan 1 gitu ya. Ini untuk menghitung berapa kali sih, user memasukkan, angkanya gitu ya. Lalu kemudian sum-nya tadinya 0 diisi dengan sum tambah X ya, X yang pertama yang ada di sini tentu ya, kalau X-nya bukan minus 1. Nah, setelah itu user diminta lagi memasukkan, nilai X-nya mau berapa, lalu end while, nanti dia kan naik lagi ke atas. Selama user yang nggak masukin minus 1 di X-nya, dia kan ngecek lagi, apakah X-nya sama dengan minus 1? Oh, enggak. Misalkan X-nya nambah lagi, tadi misalkan X yang pertama yang di sini angka 2, berarti I sama dengan I tambah 1, berarti I-nya masih 1 karena tadinya 0, sum-nya 0 tambah 2, berarti sum-nya masih 2, I-nya masih 1. Nah, lalu kemudian read lagi X-nya, misalkan X-nya kita isi 4, dia naik lagi ke atas ke while, apakah X, tidak sama dengan min 1? Betul. Lalu I-nya nambah lagi, tadi kan 1, jadi sekarang jadi 2, sum-nya tadinya 2 ditambah X yang baru jadi 4, jadi isinya adalah 6. Lalu user diminta memasukkan lagi X-nya, misalkan X-nya saya masukkan minus 1, ketika naik ke while ke atas, ya, maka sampai sini, apakah X tidak sama dengan min 1? Enggak, X-nya benar min 1 gitu ya. Maka, iterasi di sini akan berhenti. Setelah iterasi berhenti, berikutnya saya cek dulu, apakah I-nya tidak sama dengan 0 gitu ya, berarti sempat diisi si X-nya, tadi sempat masuk ke sini, jika benar maka hitung rata-ratanya. Rata-rata adalah sum-nya di sini tadi kan 6 ya, dibagi dengan I-nya di sini harusnya I kecil, mohon bentar ya. Oke, jadi di sini ya, sum dibagi dengan I. Tadi sum-nya, 6 ya, karena kita masukin 4 dan 2 dan 4, lalu dibagi dengan I. I-nya tadi kita masukin sebanyak prosesnya terjadi sebanyak 2 kali, berarti 6 dibagi dengan 2, maka kita masukin ke rata-rata gitu ya, 6 bagi 2 berarti 93, lalu write rata-ratanya. Tulislah di layar 3. Jika tidak, jika I tetap sama dengan 0 ya, maksudnya, jika ini salah, maksudnya nggak pernah, user di awal langsung masukin minus 1, nggak pernah diproses, maka tidak ada nilai. Kelihatan ya? Nah, ini di belakang saya. Ini nih, tidak ada nilai. Artinya apa tidak ada nilai ini? Ini terjadi ketika, di awal program running, user itu langsung memasukkan minus 1. Ketika masuk ke while ke sini, maka, ini false ya, minus 1 tidak sama dengan minus 1 false ya, maka proses ini nggak pernah terjadi, maka user nggak
pengguna tidak akan pernah program tidak akan pernah menghitung nilai rata-ratanya dan tidak pernah mendapatkan nilai sum-nya, tidak pernah mendapatkan I-nya. Minimal sekali aja user masukin di sini angka 2, misalkan ya, lalu di sini I-nya 1, sum-nya jadi 2, X-nya langsung minus 1, berarti 2 dibagi 1, rata-ratanya 2. Ya. Nah, di sini dengan mekanisme seperti ini, maka penggunaan while jelas lebih terasa manfaatnya. Ketika kita melakukan perulangan yang jumlah di atas ini nih, di atas sana gitu ya, yang jumlah perulangannya itu nggak kita tentukan pasti berapa banyak. Nah, kalau kita mau menghitung rata-rata dengan for, kita harus tentuin dulu berapa banyak yang mau kita hitung rata-ratanya. Nah, dengan while ini, itu mau kita menghitung 10, 20, 30, gitu ya, nggak perlu kita kasih tahu komputer dulu. Yang penting selama kita nggak masukin angka minus 1, maka nanti komputer akan tetap menghitung berapa rata-ratanya. Oke, itu ya untuk video kali ini kayaknya udah selesai. Oke, udah selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bisa dilihat di sini video selanjutnya kita akan bahas tentang repeat. Jadi tetap semangat terus belajarnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.